yang terhormat Bupati Indramayu, tim Kota DPR Indramayu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Indramayu dan hadirin undangan. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indramayu dalam rangka penyampaian penjelasan Bupati terhadap pertanyaan di DPR Kamis 2022 hadirin dimohon berdiri. Menekan lagu kebangsaan Indonesia. Rapat paripurna akan dipimpin oleh Ketua DPR Kabupaten Indramayu yang terhormat Bapak Haji Syaifuddin Sarjana. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama anda tidak panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhentinya melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sekalian. Alhamdulillah atas ridhonya pada hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin untuk hadir mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian penjelasan batin dan pengajuan pertanyaan kepada DPRD terhadap interpelasi DPRD Kabupaten Indramayu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menegakkan risalahnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bupati Indramayu Ibu Hajah Nina Agustina SHM Hajar, yang terhormat Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Indramayu, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, yang terhormat Kepala Perangkat Daerah dalam Kabupaten Indramayu, yang terhormat staf ahli, asisten dan kakak lingkup Setda Kabupaten Indramayu, para wartawan dan undangan yang kami hormati. Perkenankan kami atas nama Pimpinan DPRD menyampaikan ucapan terima kasih yang seterus-terusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran saudara-saudara yang terhormat dalam memenuhi undangan kami
guna mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan pasal 2 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD, dari sejumlah 50 orang anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir dan telah hadir secara fisik sebanyak 43 orang. Dengan demikian, ketentuan quorum telah terpenuhi, oleh karenanya rapat paripurna sah untuk dibuka. Sebelum membuka rapat paripurna pada hari ini, untuk tertib dan terarahnya pelaksanaan rapat paripurna, terlebih dahulu akan kami sampaikan rencana susunan acara selengkapnya sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Tambahan penjelasan Bupati Indramayu terhadap hak interpelasi DPRD Kabupaten Indramayu. 3. Pengajuan pertanyaan anggota DPRD kepada Bupati dan sekaligus jawaban Bupati Indramayu. Yang 4. Selanjutnya, kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD, apakah rencana susunan acara tersebut setuju dijadikan acara rapat paripurna sekarang? Terima kasih. Kini marilah kita masuki acara pertama rapat paripurna pada hari ini, yaitu pembukaan. Dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD secara resmi kami buka. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, pada rapat paripurna DPRD tanggal 11 Februari tahun 2022, Bupati Indramayu yang diwakili oleh Sekretaris Daerah telah menyampaikan penjelasan atas hak interpelasi DPRD. Hal ini sesuai dengan pasal 73 ayat 2 Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD menyatakan bahwa dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan, maka Bupati dapat menugaskan pejabat terkait untuk mewakili. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat 1 Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD menyatakan bahwa Bupati memberikan penjelasan, setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan. Sehubungan penyampaian penjelasan atas hak interpelasi DPRD telah disampaikan pada rapat paripurna pada tanggal 11 Februari tahun 2022 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, maka pada rapat paripurna hari ini Bupati Indramayu akan menyampaikan tambahan penjelasan atas hak interpelasi DPRD Kabupaten Indramayu dengan pengajuan pertanyaan anggota DPRD sekaligus jawaban Bupati Indramayu. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, kini marilah kita masuki acara kedua, yaitu penyampaian tambahan penjelasan Bupati Indramayu terhadap hak interpelasi DPRD. Untuk itu, kepada yang hormat Bupati Indramayu, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang saya hormati Dandim 0616 Indramayu, yang saya hormati Kapolres Indramayu, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, para asisten, staf ahli dan para kepala bagian sekretaris Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, dan juga yang saya hormati para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu, juga hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur
syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Indramayu dalam rangka penyampaian jawaban Bupati Indramayu terhadap penyampaian usul hak interpelasi DPRD Kabupaten Indramayu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan seluruh umat yang mengikuti risalahnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih dan juga atas nama keluarga. Pada saat tanggal 11 saya tidak bisa menghadiri rapat paripurna karena memang kembalinya saya dari Kendari. Mama saya terkena COVID. Memang mama saya sudah 3 tahun ini harus cuci darah seminggu 2-3 kali. Tapi yang kami khawatirkan oleh keluarga adalah COVID yang jadi bawaan dari komorbid ini. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya, Bapak Ibu yang hadir sudah mendoakan. Tapi sampai saat ini mama saya masih positif. Kamu mohon doanya selalu, semoga selalu diberikan kesehatan dan kitanya semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Perkenankan kami mengucapkan juga terima kasih atas perhatian dalam rapat paripurna penyampaian jawaban atas hak interpelasi DPRD pada tanggal 11 Februari yang lalu sesuai pasal 72 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Junto pasal 73 ayat 2 Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib DPRD. Pimpinan dan segenap anggota DPRD hadirin undangan yang berbahagia, pada prinsipnya kami mengharapkan pandangan secara tertulis sebagai bahan perbaikan, penetapan dan kebijakan ke depan. Dalam penyelenggaraan pemerintah diperlukan pemerintahan yang harmonis demi kemajuan pembangunan dan pemerintahan kabupaten untuk Indramayu yang kita cintai. Pimpinan dan segenap anggota DPRD hadirin undangan yang berbahagia, demikianlah penyampaian jawaban Bupati Indramayu atas pertanyaan hak interpelasi DPRD Kabupaten Indramayu. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan sesuatu atau mencari solusi yang semuanya adalah demi kebaikan untuk Indramayu ke depannya. Karena bagaimanapun Indramayu harus kita jaga untuk perubahan yang lebih baik lagi. Karena saat ini kita menuju untuk perubahan seperti akan adanya masuk investasi yang ada, dan juga kita menyambut petrochemical dan juga PLTU yang tahap 2, dan mungkin bulan Februari ini adanya dari Pertamina adalah TA yang 5 tahun sekali ada di Indramayu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Yang mungkin tanggal 26 Februari ini dalam 1 tahun tugas saya masih banyak kekurangan, masih banyak yang masih saya harus belajar untuk menjalani pemerintahan ke depannya. Tapi kami yakin bahwa kita adalah mitra yang sejajar, mitra yang baik untuk ke depannya dan untuk semua kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan kepada yang telah Bupati Indramayu telah menyampaikan keamanan penjelasan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya selaku Ketua DPRD, pimpinan tentunya harus menyampaikan atas informasi terkait. Saya konfirmasi kepada Wakil Bupati Indramayu yang katanya akan ada kesediaan untuk hadir pada kesempatan ini. Namun sebagaimana informasi kami dapat dari Bang Sudri mengatakan kami tidak terhadir pada kesempatan hari ini. Namun sehubungan beliau mendapatkan satu ujian musibah
mendapatkan COVID. Saya nggak tahu namanya Omikron apa Albikon, karena yang jelas bapaknya Corona, ini Corona. Artinya kalau akan macet semuanya, dalam mendoakan Bapak Bupati cepat sembuh, kembali pulih dan bisa bekerja bersama-sama lagi dengan Bupati Indramayu untuk tangan semuanya. Dan itu didasari dengan hasil lab yang kami terima, sebagaimana mendedikasikan beliau untuk tidak boleh bercampur dengan yang lain, tidak mendengar. Cuma alhamdulillah beliau termasuk OTG tanpa gejala, tapi kan kami khawatir jangan sampai jadi sejadinya akan hadir di luar ini. Peserta paripurna dan hadirin yang kami hormati, kini kita masuki acara ketiga, yaitu pengajuan pertanyaan kami. Namun sebelum ini barangkali sama pimpinan rapat untuk tertib acara dan untuk lebih fokus bagaimana substansi yang disampaikan, walaupun sudah dijawab dan ditambahkan oleh Bupati, tentu saya ingin meminta kesempatan, meminta kepada seluruh yang hadir, khususnya anggota DPRD, untuk menyepakati atas sesi atas pendalaman sesuai dengan target kita di pasal 73 tahun 1 tahun 20 memenuhi sebagaimana pendalaman. Untuk itu saya minta satu kesepakatan, satu session ada 2 session, mohon satu yang mewakili. Saya pastikan untuk genap saja 2 session, setuju? Saya ulangi. Izin pimpinan, mohon dijelaskan terlebih dahulu satu sesi itu berapa pertanyaan. Oke. Saya menawarkan untuk satu session 3 pertanyaan. Jadi kalau kita menggunakan sebelumnya satu sesi 3 berarti 6 pertanyaan. Sepakat 2 session? Mohon sekali lagi, mohon kesepakatan. Sepakat 2 session? 7. Satu pertanyaan 2 session. Maaf, 3 pertanyaan. Saya buka, kami serahkan kepada saudara beliau. Saya minta substansi dari pertanyaan ini linear dengan apa yang diusulkan. Atas nama pimpinan selaku daripada yang mengatur tugas dalam perkara ini berhak untuk mengkat pada saat ada yang kami anggap melebar daripada ada di persidangan yang pertama. Silahkan tadi yang waras ngalah, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan yang saya hormati, Ibu Bupati yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah hari ini bisa pernah hadir. Teman-teman sekalian, saudara-saudari yang saya hormati, kami dari awal sudah sepakat bahwa melalui interpelasi ini ingin mendapatkan memberikan kontribusi yang terbaik untuk Kabupaten Indramayu. Oleh karena itu, barangkali pada kesempatan ini, walaupun tadi Ibu meminta untuk bisa secara tertulis, tetapi kami ingin sedikit menyampaikan agar di dalam pelaksanaan ke depan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu yang dipimpin oleh Ibu Bupati akan lebih baik. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, saya menyoroti tentang pelaksanaan open bidding yang sudah dilaksanakan dan sebagian sudah dilakukan. Di situ sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Bupati, ada 2 SKPD yang tidak dilaksanakan pelantikan open bidding dengan alasan peserta open bidding mengundurkan diri. Pertama, dinas pendidikan, dua-duanya mengundurkan diri. 1 orang memang usianya sudah tua.
Yang kedua, Bapeda tiga-tiganya mengundurkan diri. Kami melihat fakta mereka mengundurkan diri pada tanggal yang sama. Dinas Pendidikan mengundurkan diri pada tanggal November, kemudian Bapeda juga mengundurkan diri bulan November tanggal 20 November tahun biasa. Semuanya sama dalam tanggal yang sama. Dan lebih aneh lagi, di Bapeda mengundurkan diri itu mengundurkan diri dari semua tahapan seleksi terbuka. Ini aneh sekali. Tiga-tiganya yang terbaik mengundurkan diri dari semua tahapan. Kalau Dinas Pendidikan mengundurkan diri tidak bersedia untuk dilantik. Nah ini jelas kalau di sini dilihat secara kasat mata, ada intervensi apa sebetulnya yang terjadi sehingga yang bersangkutan bisa mengundurkan diri. Intervensi ini bisa juga yang bersangkutan dipengaruhi atau bisa juga dengan kompensasi ini bisa kompensasi jabatan yang lain. Nah ini kalau dikaitkan dengan Permentan nomor 15 tahun 2019, saya ketik dalam Permentan nomor 15 tahun 2019. Di sini ada pasal 3 menyebutkan setiap instansi pemerintah wajib menerapkan prinsip dan menghindari praktek yang dilarang dalam sistem pada setiap pengisian jabatan. Kemudian ada 10 larangan dan kita yang tadi. Saya ketik larangan nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5, menipu atau melakukan kegiatan dengan sengaja menghalangi seseorang siapapun juga dari persaingan mendapatkan kesempatan berkarir untuk melaksanakan tugas. Kemudian poin 6-nya, mempengaruhi orang untuk menarik diri dari persaingan dalam upaya untuk meningkatkan atau memenuhi prospek kerja seseorang. Melihat fakta dan ini jelas dilihat dari tanggal pengunduran diri, kemudian waktu pengunduran diri, kemudian secara serentak mengundurkan diri, jelas menunjukkan bahwa ini ada intervensi dari pihak luar yang bersangkutan mengundurkan diri. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini dengan mengundurkan diri sebetulnya melihat komisi ini selain bertentangan dengan Permentan yang bersangkutan sebetulnya sudah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ASN, pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pelanggaran terhadap PP Pasal 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, pelanggaran juga terhadap Undang-Undang 28 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN. Kenapa saya katakan ini pelanggaran? Pertama, yang bersangkutan sudah menggunakan keuangan daerah, yang bersangkutan melaksanakan seleksi dengan menggunakan keuangan daerah, dari mulai pendaftaran sampai ikut asesmen itu dilaksanakan oleh Mabes Polri, itu bayar, Pemda itu bayar. Kemudian membayar panitia itu ada dari akademisi, ada dari tokoh masyarakat juga bayar. Begitu sudah dinyatakan baik mengundurkan diri, ini sudah pelanggaran, sudah merugikan keuangan. Nah ini barangkali Ibu Bupati untuk bahan ke depan hal semacam ini tidak boleh terjadi lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ingin tahu sebetulnya Ibu Bupati di dalam rangka pengelolaan manajemen pegawai negeri sipil ini masih di dalam konteks pertanyaan Pak ya. Dalam pertanyaan sudah dijawab kemarin, tapi ini pendalaman Pak ya. Artinya linear dengan pertanyaan yang sudah disampaikan kemarin oleh Betul. Saya nyambung dengan jawaban yang sudah disampaikan. Ya, pertama saya ingin melihat undang-undang PP mana yang digunakan dalam pengelolaan manajemen PNS ini. Karena saya melihat begini. Tadi yang tidak menggunakan pendidik diisi oleh pejabat hasil uji kompetensi, ya diisi oleh pejabat menjadi hasil uji kompetensi.
Ini boleh-boleh saja PP memungkinkan untuk itu. PP mengatur untuk ketentuan itu diatur di dalam pasal 131 ya PP 11 tahun 2017 untuk mengisi jabatan yang lowong. Di situ ada mengisi jabatan yang lowong, boleh mengisi dari jabatan JBT yang lain dengan syarat. Di situ syaratnya sudah jelas. Syarat pertama, kompetensi yang bersangkutan sesuai dengan jabatan yang akan diisi. Yang kedua, syarat kedua yang ditulis masih dalam rukun jabatan yang sama, tidak boleh keluar dari rukun jabatan yang sama. Kembali saya melihat, mohon maaf Bupati, Kepala Dinas Pendidikan mengisi jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Anak itu rukunnya berbeda, bukan rukun yang sama. Yang kedua, kompetensinya tidak usul. Dinas Pendidikan dengan pemberian pendidikan itu baru satu. Ada juga yang lain. Ini supaya terjadi. Jadi di persoalan ini barangkali ini harus betul-betul tentang ini apa yang semacam ini harus betul-betul diperhatikan dalam rangka pengelolaannya karena ini menyangkut pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil ini menjadi garda terdepan untuk mensukseskan visi misi kepala daerah. Karena semua yang melaksanakan visi misi kepala daerah adalah aparatur sipil negara. Kalau mereka merasa terlindungi, kalau mereka merasa tidak terlindungi, ini akan berdampak kurang baik terhadap program-program yang diprogramkan oleh Ibu Bupati. Ini dukungan Ibu Bupati sangat diperlukan oleh para penyelenggara negara ini, daerah ini dalam melaksanakan tugas. Ini barangkali kalau diperhatikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami melihat Ibu di dalam PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, di situ disebutkan pasal 57, 87 dan 135. Ini kelihatan sepele. Pasal ini mengatur tentang kewajiban seorang PNS fungsional, pengawas, administrator atau JPT yang menduduki jabatan tertentu wajib dilantik dan diambil sumpah. Ini wajib dilantik dan diambil sumpah. Jadi kalau tidak dilantik dan belum diambil sumpah, pejabat yang bersangkutan tidak mempunyai legal standing dalam rangka melaksanakan tugas. Saya melihat Ibu Bupati, saya tidak usah disampaikan, ya. Mungkin staf-staf Ibu pasti tahu ada beberapa pejabat yang belum dilantik tetapi melaksanakan tugas. Ini berbahaya. Kenapa? Karena ini tidak mungkin legal standing. Kalau kegiatan rutin yang tidak berdampak kepada keuangan daerah, mungkin ini hanya administratif. Tetapi kalau melakukan kegiatan yang berdampak kepada pengeluaran keuangan, ini ada unsur pemeriksaan untuk tindak pidana korupsi. Oke, bisa tidak. Itu yang kedua. Masyarakat. Ya, tidak. Masyarakat. Yang ketiga, boleh. Jangan pesan, ya. Saya sebetulnya banyak tapi belum yang lain juga. Iya, jangan sampai yang ada bagian. Ya, yang lain. Saya singkat saja. Yang substansi Pak. Yang substansi. Keempat, tentang UPT DPKM. Ya, sangat memberi sekali alasan yang disampaikan pada saat jawaban tadi. Pertama, alasan kenapa kepala PKM harus dokter. Alasannya disebutkan di situ. Kompetensi yang layak untuk menjabat kepala puskesmas selaku pemimpin grup adalah fungsional dokter. Ini diskriminatif. Kenapa? Karena kalau Permenkes dalam Perda disebutkan kepala puskesmas itu adalah jabatan fungsional tambahan, ya, fungsional tambahan oleh fungsional kesehatan. Fungsional kesehatan itu banyak, bukan hanya dokter, ada bidan, ada perawat dan yang lainnya. Jadi tidak bisa kalau sekarang disebutkan bahwa yang layak itu hanya dokter, diratakan, tidak bisa. Ini harus dikaji programnya. Ya, seseorang untuk jabatan ini berbeda, jadi tidak bisa disamaratakan. Nah ini terutama untuk bahan kajian, kecuali ada hasil kajian. Nah itu kemudian yang ketiga, ya kelima, sampai yang lain barangkali sampai terakhir Ibu Bupati. Ya. Yang terakhir, yang kelima di dalam seleksi terbuka kemudian kita sampaikan dalam jawaban Ibu Bupati sedang melaksanakan seleksi terbuka untuk jabatan SKPD yang baru. Saya menyoroti ada poin 2 yang sangat mengkritik sebetulnya di situ. Poin 2 dalam ketentuan lain-lain.
Ya mungkin Ibu Bupati tidak sampai ke situ. Ini pengumuman dari pansel yang ditunjuk oleh Ibu tadi. Poin 2 mengatakan dalam ketentuan lain, panitia menentukan pilihan pelamar. Ya, karena di situ pelamar harus pelamar minimal 2, maksimal 3. Kemudian di situ ditentukan panitia menentukan pilihan pelamar. Jadi pelamar dibatasi, nggak bisa tidak ingin koordinasi. Ya, pansel yang menentukan, saya ingin tahu sebetulnya kewenangannya di mana. Kewenangan pansel menentukan itu pilihan seseorang, tidak bisa dibatasi. Ini menimbulkan kecurigaan. Saya yakin Ibu Bupati mempunyai niat yang baik untuk mendapatkan pejabat yang terbaik. Tetapi saya kira mungkin metodenya jangan demikian. Kalau metode demikian, persepsi orang ini akan dipetakan ini. Orang ini karena tidak disenangi oleh pimpinan, maka di OPD ini tidak diloloskan, alihkan ke OPD lain. Karena pilihannya kan harus 2 atau 3. Nah ini bahaya ini. Persepsi orang akan jelek kalau dilakukan. Oleh karena itu ini harus jelas, dasar hukumnya harus jelas. Jadi jangan sampai kondisi yang misalnya dengan niat yang baik ini tetapi berdampak kurang baik. Nah ini barangkali Ibu Bupati. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang tapi sepertinya banyak. Walaupun dari banyak itu sebagai juga saran Ibu dalam kerja SPP terjadi lagi dianggap kalau kita karena Pak Edi ini mohon maaf sebenarnya apa betul ya Pak Ketua BKD dulu sekarang BKSDM itu ya. Jadi semata-mata kebaikan dalam hati itu supaya tidak lupa bupatinya, kabupaten ini tidak muda lagi. Artinya bukan tua ya lagi supaya lebih ini mendingan dibantu langsung jauh dulu supaya jangan lupa. Terima kasih banyak Pak Edi. Tentunya Pak Edi sangat hafal dengan peraturan tentang rekrutmen ASN yang memang dulu juga sebagai penting. Terima kasih untuk masukannya. Semoga kedepannya rekrutmen ini yang saya sampaikan tadi bahwa saya tahun 26 Februari adalah baru 1 tahun, dan tentunya pada saat saya rekrutmen untuk rekrutmen ataupun rotasi jabatan, tentunya saya tidak sendiri. Di sini sama sekali mungkin bisa ditanyakan kepada Mama Pak Ketua fraksi dari fraksi PDIP sendiri ataupun partai pengusung, tidak ada yang menjual beli jabatan ataupun tidak ada yang intervensi. Nah ini mohon maaf jika kami atau saya pribadi mengalami suatu kesalahan. Dan untuk masalah puskesmas memang tidak ada diskriminatif tentang bahwa harus dokter semua. Tapi karena saya menilai ya kan, bahwa yang pertama adalah jabatan yang sudah terlalu lama dijabat oleh kepala puskesmas. Ada yang minimal 5 tahun sampai ada 18 tahun, 19 tahun. Dalam suatu jabatan kita perlukan suatu rotasi untuk suatu negara. Dan tidak ada maksud apapun untuk diskriminatif bahwa harus dokter semua. Dan saya menilai bahwa dengan mudah-mudahan dengan pergantian atau rotasi ini bisa membawa IPM Indramayu dalam bidang kesehatan akan lebih baik lagi. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Edi untuk masukannya, bahwa saya masih bukan berarti saya dalam tahap belajar terus akhirnya seenaknya memihak orang atau mematuhi situasi seperti itu. Terima kasih banyak Pak Edi. Mungkin itu kalau mungkin nanti belum cukup puas, mohon maaf saya bisa dibantu call of friend, ada Pak Sekda, ada BKPSDM. Terima kasih banyak Pak Edi. Oke. Semangatnya dalam rangka bersama-sama untuk kebaikan. Puas sudah puas, sekali lagi Ibu Nina bukan puas. Silakan yang lain. Atau cukup? Pak Haji Wiranto. Izin barangkali yang sudah ditanyakan untuk tidak diulang. Sepakat ya? Kasih tangan. Wajib pimpinan dan anggota yang saya hormati, Ibu Bupati, Ibu Nina, hadirin yang saya hormati. Saya simpati dan
kita tidak bertepuk sebelah. Artinya niat kami dan niat ibu bisa dalam niat perbaikan, dan itu dari kita itu maknanya dalam yang saya jujur saya simpatikan. Kedua yang ingin saya sampaikan, barangkali kepemimpinan bupati itu bidang kali ini tidak bisa dilepaskan dengan masyarakat. Betapa edukasi masyarakat terhadap masyarakat terhadap ibu tidak. Jadi terkait dengan perubahan, terkait dengan bermartabat, terkait dengan pemimpin dengan penguasa dan pemimpin hati. Ini yang barangkali ingin dilihat, dirasakan. Dan saya yakin dari doanya itu insya Allah ke depan akan bisa dirasakan. Yang ketiga barangkali hanya sekedar mengingatkan sebuah terkait dengan PDAM. Yang pertama tentu dengan dasar yuridis yang dipakai dengan proses PDAM, yaitu peraturan pemerintah tahun 54 tahun 2017 dan Mendagri tahun nomor 37 tahun 2018 dan Perda itu Perbu 50 dan tahun 2020. Nah, barangkali saya ingin mengingatkan terkait dengan level 54 terkait 37 dan Perda yang sebagai dasar terkait dengan proses yang terjadi PDAM terkait dengan pemberitaan gerasi. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa ketiga hal itu tidak salah, semuanya berdasarkan adat dan itu memang benar ada. Tapi kalau saya ingin mencermati dari apa yang saya sampaikan tadi yang terkait dengan keterlibatan dan 37 dan lain-lain, itu masih dalam konteks apa ya, generalis, masih umum, karena itu masih dalam konteks PDAM. Namun dalam konteks PDAM tentu ada yang spesialis terkait dengan yang mengatur, yaitu dan yang kedua 2007 dan tersebut 2/50 tahun 2020 yang itu secara spesialis mengatur terkait dengan persoalan kepegawaian yang ada di hanya barangkali kita mungkin ibu yang katakanlah juga bukan yang lupa. Saya hanya mengatakan artinya ketika Perbu itu termasuk Permen 2/2007 yang pasal 4 ayat 1 itu masih berlaku dalam Permen tidak termasuk Perbu itu. Artinya selayaknya itu menjadi juga rujukan terkait dasar yuridisnya. Dan ini saya berkata ya ada semacam mungkin bisa jadi keliruan. Karena itu Pak Ketua, saya bertanya kepada nanti saya jujur sekali lagi ke Ibu mungkin siap kemudian. Jadi sebagai wujud saya secara pribadi, karena saya sadar betul sebagai Pak Komisi dan saya juga perjuangan itu, dan alhamdulillah hasilnya pun juga tidak mengenai. Artinya begini, saya sudah menyampaikan, mungkin ada sekarang di saya begitu, ada yang tahu.
sejak Ibu dilantik. Karena saya sampai itu bahwa saya punya tanggung jawab politik dan moral. Saya ingin mengawal itu. Tolong sampaikan ke Ibu Bupati apa yang saya bisa bantu sebagai partai pengusung. Nah itulah barangkali jangan sampai nanti ada ini partai pengusung bukan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto hari ini sebenarnya lagi puasa, artinya dan jadi saya dalam bijak. Satu lagi untuk kesempatan. Oh iya lupa. Sekali lagi Ibu Bupati kita tidak mudah lagi ketentu Pak Jadi. Silakan. Terima kasih banyak Pak Yanto, apalagi sama-sama partai pengusung. Memang pokoknya adalah menjadikan pemimpin bukan penguasa, dan itu sampai saat ini saya pegang statement tersebut. Yang pertama, yang kedua, untuk hubungan saya dengan wakil bupati, namanya orang wakil bupati dan saya seperti orang rumah tangga ya. Pastinya ada sesuatu hal yang ya mungkin sedikit miskom seperti itu, tapi terakhir saya ini juga lebih deg-degan. Kenapa? Karena sampai kemarin saya ketemu Pak Wahbu, ya kan, saya tanya kita mau bagaimana, karena bagaimana itu kita adalah satu paket yang harus kita selesaikan sampai selesai, dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai di tengah jalan ada sesuatu masalah, jika ada tidak inginkan cuma satu harus dikomunikasikan. Nah, kedudukan saya adalah yang tadi disampaikan Pak Ketua bahwa beliau saat ini sedang terkena COVID. Ya, saya mudah-mudahan selalu sehat. Apalagi sekarang kita lagi kumpul semua. Saya berapa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya sekarang. Dan berarti kita sehat ya. Dan selanjutnya untuk yang PDAM kemarin sudah dijawab Pak, saya apresiasi. Terima kasih banyak. Memang pada saat adanya pansel, setiap suatu kegiatan saya selalu mengingatkan, saya selalu duduk bareng. Kira-kira ada nggak yang nanti jadi celah untuk saya melanggar atau apapun? Tapi di sini sekali lagi saya sampaikan untuk rekrutmen PDAM ini adalah clear and clean. Saya tidak mengenal sama sekali, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada jual-jual beli jabatan. Jika ada suatu pelanggaran dalam pergub atau apapun, mungkin kewenangan saya sebagai kepala daerah yang baru, yang sebenarnya pada saat sekitar bulan April saya mengikuti diklat bersama Wagub dengan Kemendagri bahwa pergub yang sudah kadaluarsa harus segera diperbaiki. Itu aja. Sekali lagi saya terima kasih banyak, dan mungkin saya juga sekali lagi mengapresiasi semua pertanyaan-pertanyaan pada saat tanggal 11 November. Saya terima kasih kepada Bapak, Ibu Dewan semuanya, Pak Ketua Pimpinan juga, bahwa saya tidak terlepas dari kekurangan, ketidaksempurnaan. Saya ingin dukungan dan saya ingin support sampai nanti terakhir saya menjabat. Semoga dalam perjalanan saya memimpin bersama Wakil Bupati tidak ada suatu masalah apapun yang merugikan untuk Indramayu, begitu juga untuk masyarakat Indramayu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bupati yang namanya bijak, yang bijak juga bijak. Saya bijaksana. Satu lagi barangkali saya pertama. Cukup? Tidak ada? Saya 3 kali 1, 2, 3. Silakan. Yang sudah ditanyakan mohon jangan diulang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan dan anggota DPRD, Ibu Bupati yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Pertama, pertanyaan saya masih terkait dengan tata kelola pemerintahan, bahwa beberapa bulan yang lalu Indramayu ini menyelenggarakan pilkada serentak. Ada himbauan dari Ibu Bupati agar PNS tidak boleh turut serta mencalonkan. Saya pikir substansinya baik, karena di sana dinyatakan kita masih kurang tenaga ASN.
Tapi mohon kiranya ini diteliti lagi, kekurangan itu bila kemana. Jangan-jangan kekurangannya di level kelasnya habis dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Indramayu ini pernah juara 1 nasional sebagai desa terbaik, yaitu Desa Majasari, kalau tidak salah dulunya Kawartomo. Menurut penilaian pada saat itu, sampai dari Desa Badung, Dami, dan dari mana-mana belajar di Indramayu, itu karena administrasinya yang sangat baik di desa yang bersangkutan. Yang notabene Kawartomo ini adalah seorang ASN, Dinas Pendidikan. Saya pikir ke depan Ibu juga mesti mempertimbangkan hal-hal ini. Dari himbauan Ibu Bupati, banyak ASN kemudian yang mengikuti Bupati sebagai pembina ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Indramayu. Tapi kalau tidak salah, ini saya mohon koreksi, ada 3 ASN kemudian yang melanjutkan berkompetisi di Pilgub. 2 kemudian kalah, yang 1 akhirnya terpilih sesuai dengan prosedur, mengikuti pendaftaran, mengundurkan diri sebagai ASN, dan itu sudah diperiksa oleh banyak pihak, Inspektorat, kepolisian, dan lain-lain. Semua menyatakan sah secara hukum. Lalu mohon maaf ini untuk perbaikan ke depan, ada broadcast dari panitia penyelenggara yang konon katanya, mohon maaf ini Bupati, atensi dari Ibu Bupati, 20 sudah bisa dilantik. Yang pertama, almarhum Bapak Guru Oto dari Kang Simun karena meninggal dunia. Yang kedua, kalau tidak salah, Pak Rajudin dari Desa Suta Selamat, Kecamatan Koya, karena statusnya masih ASN. Padahal sudah diperiksa banyak pihak, yang bersangkutan itu sudah memenuhi syarat untuk dilantik. Nah, karena tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat, kemudian melakukan upaya-upaya, dan alhamdulillah dapat dilantik. Jadi terima kasih kebijaksanaan dari Bupati Indramayu. Tetapi kemudian menyisakan problem duka bagi yang bersangkutan, karena salah satu prasyarat untuk dilantik besoknya itu harus menandatangani surat persetujuan dipecat secara tidak hormat. Konsekuensinya sebagai pensiunan PNS, ASN yang mengundurkan diri, yang pensiun dini, itu tidak bisa menerima gaji pensiunan setiap bulannya. Padahal dari audiensi, beliau itu ASN guru yang sudah lama mati, dan saya pikir ini mencederai demokrasi dan ketidakadilan. Kiranya Ibu Bupati bisa mencabut surat itu pemecatan tidak dengan hormat, karena beliau sebelum mengajukan sebagai calon sudah mengundurkan diri, dan kiranya ke depan bisa dipertimbangkan lagi himbauan-himbauan semacam ini, seperti ASN tidak boleh mencalonkan kepala desa. Saya pikir esensinya baik, tetapi kemudian juga perlu secara moral mempertanggungjawabkan dan tengok kanan kiri Bu, ini jangan sampai kemudian mencederai. Terima kasih, itu saja pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Roja, mungkin ini masukan juga buat saya. Tapi memang pada saat itu, pada saat Pilgub di pemerintah Kabupaten Indramayu juga kita mengalami kekosongan 273, terus adanya harus rotasi dan mutasi.
Saya hanya berpikir simpel buat saya pribadi bahwa emang kan belum pensiun, belum masuk pensiun gitu kan ya, bahwa harus ASN bagaimanapun mengundurkan diri. Jadi pilihannya seperti itu. Nah, tapi ini nanti akan kita perbaiki dengan Perbu, ya kan, seperti apa nanti Pilbu ASN jika ingin mengikuti Pilbu. Jadi nanti kita akan atur kembali. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk masukannya. Semoga kedepannya lebih baik lagi, dan alhamdulillah pada saat Pilbu kemarin, padahal dalam kondisi pandemi COVID yang lagi parah-parahnya, kita semua bisa menjalankan baik tanpa suatu permasalahan. Terima kasih Pak Dirjen untuk masukannya, saya apresiasi dan masukan buat saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Bupati mempertimbangkan janji dari Pak Roja atas keluhan yang tadi setelah Pak Bupati berkaitan larangan ASN untuk menjalankan desa, walaupun dari berdasarkan dengan sekali dan segala macam itu menjadi pertimbangan, termasuk kaitan dengan apa namanya pemerintah hormat itu menjadi penegasan dari kalau menjadi masalah hak yang sudah diharapkan oleh pemerintah. Terima kasih. Yang pertama sudah kita lewati. Kita masuk ke sesi kedua. Saya persilakan kepada TKPK untuk memanfaatkan sesi kedua ini. Dipersilakan. Silakan Pak Haryo. Saya tidak melihat ke tempat sini, tapi yang duluan nyala itu Pak Haryo. Silakan Pak Haryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Bupati dan saya hormati pimpinan, dan yang saya hormati teman-teman anggota DPRD. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan bisa. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Bupati. Yang pertama mengenai tetap masih di tata kelola pemerintahan. Tapi pertanyaan berbeda. Yang pertama tentang pengangkatan dan rotasi pegawai, ya, rotasi pegawai yang mempergunakan jabatan administrasi maupun pengawas. Ini ada yang menggigit di hati saya, karena saya juga mantan ASN, ya, mantan ASN. Ya. Jadi ada yang saya ingin tanyakan. Ada rotasi ada beberapa orang yang kena rotasi atau peningkatan jabatan di eselon 4, ya, di eselon 4. Harusnya rotasi ini kan berdasarkan aturan dan berjenjang dari eselon 4 ke eselon 3B, ya, terus naik lagi ke eselon 4A, 3A. Itu aturan ya. Tapi kenyataan di lapangan yang saya jumpai, ada beberapa orang yang dari eselon 4A langsung ke 4A. Ini berarti kan lompat pagar. Kalau kata orang drama, ini apa dasarnya yang saya ingin tanyakan kepada itu. Yang kedua bahwa camat ini adalah kepanjangan tangan dari bupati untuk menyelesaikan segala masalah yang ada di tingkat camat. Yang saya jumpai di lapangan, camat-camat baru yang baru diangkat dan baru dibilang sampai dengan saat ini belum bisa melaksanakan sebagai seorang PPAT. Ya. Apa sebabnya? Karena belum dilantiknya menjadi PPAT. Dan yang saya setuju bahwa sebetulnya kewenangan atau ranah pelantikan daripada PPAT ini adalah BPN, Badan Pertanahan. Tapi pada saat itu akan dilantik, Ibu memohon untuk dilantik di penuh, ya, untuk
dilantiknya di Pendopo. Yang berhak melantik ini adalah kepala. Itu adalah bilang, kok kenapa saya tidak jadi pelantikan di Pendopo itu masalah terkait. Ini kan sangat merugikan masyarakat. Sebab apa? Ada jual beli, ada riba, ada yang lainnya ada. Sedangkan itu terhambat sebenarnya sekarang. Ya, jadi mohon kepada Ibu jangan memperlambat untuk kepentingan masyarakat lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Terima kasih, Bang Yono. Saya akan jawab tentang PPAT di sini. Saat ini memang saya sedang memperbaiki, tapi insya Allah minggu depan sudah selesai. Kemarin saya panggil karena gini, ada penyesuaian tentang yang 1%, ya kan, 1%. Apakah ini nanti dimasukkan untuk sebagai saksi ya, kalau nggak salah Bu ya. Nah ini apakah akan dimasukkan dalam 1% apa di luar? Nah ini yang saya kan belum tahu juga ya. Akhirnya saya panggil beberapa camat, coba bagaimana dijelaskan, jangan sampai jadi temuan seperti itu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, untuk pelantikan saat ini saya belum merencanakan apakah di Pendopo atau nanti di BPN seperti itu. Nanti mungkin kalau memang tidak di Pendopo ya tidak masalah. Tapi yang penting hanya untuk mengatur bagaimana tentang 1% tersebut, jangan sampai pada saat pelaksanaan terjadi pelanggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang eselon 4 ya Pak ya, mungkin itu tidak ada masalah ya Pak ya, seperti itu kan ya. Tapi nanti mungkin yang lebih di sini, makanya saya bilang saya ini kalau untuk ilmu hukum mungkin iya ya Pak ya, tapi untuk ilmu pemerintahan saya harus banyak belajar seperti itu. Nah di sini nanti ada Pak Sekda yang lebih berpengalaman dan juga BKPSDM yang ada asisten, dan ini masukan buat saya terima kasih banyak Pak. Dan jika ada pun saya ingin keterbukaan, jika ada yang saya salah dalam suatu pelaksanaan pemerintahan, kita lakukan. Terima kasih banyak Pak Reno. Baik, terima kasih Ibu sekalian. Ibu Bupati tadi sudah menjelaskan semangatnya ingin mudah-mudahan minggu depan. Tentu berharap kalian menyatu masa pelayanan, pengennya jangan sampai dulu kan ada istilah alon-alon pelakon. Ingin kami sekarang ini jangan sudah cepat selamat dalam banyak masalah masyarakat dalam pelayanan. Saya kira itu ya. Pertanyaan pertama, di yang kedua, yang lain. Pak Muhyiddin silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan seluruh rekan-rekan pimpinan Bupati beserta jajaran sama-sama. Pertama, saya fraksi Golkar ini mengucapkan salam kepada Ibu Bupati yang kemarin mendapat penghargaan di atas kebudayaan Jalan. Tentu ini semua patut apresiasi sebagai bagian usul kemudahan daerah termasuk DPR kita. Setelah Anda menjadi hari ini sesuai pertanyaan, tentu saya ingin menyampaikan beberapa atas penjelasan Ibu yang tadi disampaikan. Tentu kita ada rapat paripurna berikutnya dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran hasil pandangan DPRD kepada Ibu. Untuk selanjutnya Ibu persilahkan dianalisis, ditelaah apa yang harus diperbaiki. Prinsip interpretasi ini endingnya adalah sepakat untuk perbaikan ke depan. Namun demikian, izin Ibu Bupati, saya ingin menyampaikan pertama kepada diri saya sendiri, kepada Ibu dan hadir di sini. Sadar betul kita di sini bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberhasilan Ibu Bupati juga keberhasilan DPR. Kegagalan Ibu Bupati juga kegagalan DPR. Untuk itu sinergitas
koreksi sebagai tupoksi yang melekat di DPRD perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terinspirasi itu saya harus mengingatkan kalian. Saya harus menerangkan sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri sendiri. Merubah ini tentu berbeda dari sebagai pemimpin nanti. Program ayat ini diedarkan dalam bagaimana program ibu di dalam masa pemerintahan. Di mana itu? Lahirnya Perda nomor 1 2001 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dan ini komitmen kita, program bersama antara Ibu Bupati dan DPRD dalam rangka mengawal kebijakan-kebijakan yang kita terapkan. Dan tentu DPRD sepakat untuk mengawal di antara program visi misi yang berubah ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dua hal tema hari ini terpasti salah keberadaan UMD tentunya dan juga tata kelola pemerintahan. Melihat visi misi Ibu Bupati yang cukup luar biasa dan ini sudah kita menjadi produk hukum daerah. Ada program unggulan disampaikan Ibu Bupati. Program unggulan itu 10 yang sudah dilaksanakan dan lagi berjalan. Namun demikian, saya memandang program unggulan itu yang sangat tidak ada korelasi dengan yang sudah dilaksanakan. Apa itu? Adanya program di antaranya yaitu keran desa, apa yang disebut keran desa, keran desa keran, lebu. Ada lagi dok maru, dokter masuk rumah. Ini bagian visi yang ibu unggulan yang harus dikedepankan. Di dalam visi misi ini, khususnya tentang desa terang, menurut pandangan kami, ibu, di sana ada satu yang ini menurut saya keliru. Nah untuk itu saya sampaikan apa kelirunya di mana? Ketika program yang menjadi visi misi bupati seyogyanya dan seharusnya itu ditopang oleh APBD kabupaten. Tetapi di kemudian pada faktanya adalah desa tanda petik ibu tujuan lokal dipaksa, tapi mohon diluruskan untuk bagaimana merubah APBD desa di tahun 2021 sehingga itu dipandang saya kami keliru. Kenapa saya katakan keliru Bupati? Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah di pasal 372 menyatakan pendanaan untuk urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada desa oleh pemerintah daerah dan atau kabupaten kota dibebankan kepada APBD kabupaten kota. Hari ini dengan program yang begitu baik, desa merasa bahwa itu ada tadi kesan dipaksa, belum kepada konteks pelaksanaan itu sendiri dalam program yang dilaksanakan. Ke depan yang saya sampaikan kepada ibu, tentu ini menjadi evaluasi bersama. Kalau itu memang diperintah ibu, tentu dasarnya perintahnya apa? Sehingga bisa merubah APBD desa, sehingga program yang sudah ditetapkan dalam APBD desa itu, program itu harus terwujud. Sehingga ini menjadi tentu bagian aspirasi yang disampaikan oleh kepala desa Teku yang ada di Kabupaten Indramayu. Itu salah satunya. Yang kedua, rasionalisasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi. Ya, berkenaan dengan bagaimana keberadaan pelayanan dalam pelayanan ini ya, ada kesan diskriminatif dan ini itu menjadi tujuan ibu tadi perubahan, tapi ibu selalu bicara bahwa
memimpin itu dengan hati. Ketika sekarang Ibu lihat secara sosiologis, kepala puskesmas yang punya prestasi yang kayak begitu lama, dari mana prestasinya? 2020 mereka garda terdepan dalam rangka penanganan COVID. Lalu di kemudian hari ini kepala itu di bawah hanya dokter yang sekarang menjadi kepala puskesmas. Di mana keberadaan itu? Ada pertimbangan lain yang sejatinya itu harus Ibu pertimbangkan. Ketika dia prestasi, wah kenapa tidak? Jadi inilah yang disebut diskriminatif yang saya ingin tegaskan kepada Ibu. Artinya ini, dan tidak menyalahi sesuai ketentuan bahwa Permenkes mengatur tenaga nakes dalam konteks khususnya kepala puskesmas itu diberi kesempatan kepada yang lain. Tidak ada kesan diskriminatif yang tadi. Kolas dengan dokter kebutuhan di lapangan Ibu, bahwa dokter itu sebenarnya butuh di lapangan, bukan pada akhirnya yang datang ke rumah itu jadi dan merawat yang sejatinya harus dokter, karena tadi kebutuhan dokter di lapangan itu begitu kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya ingin sampaikan ke Ibu, bicara pada konteks BUMD kita, yaitu PDAM. Saya melihat dan saya pernah mengikuti rapat gabungan dengan Komisi 3 di SK yang Ibu terbitkan kepada Saudara Ali Setiawan dalam konsideran ini sebagai dasar hukuman SK Saudara Ali itu kami. Menurut pandangan kami ada yang keliru. Tentunya dalam 5 huruf A. Perlu saya ingin sampaikan Ibu, dan ini menjadi clear. Bupati Indramayu menimbang bahwa berdasarkan surat panitia seleksi calon direktur utama Perumda Air Minum Tirta Damai nomor 22 Pansel BUMD garing 6 2001 hal penyampaian 3 calon direktur utama Perumda Air Minum Tirta Damai Kabupaten Damai tanggal 4 Juni 2001 dan surat panitia seleksi calon direktur utama Perumda Air Minum Tirta Damai nomor 539 dari 472 dari Ram Eko hal penambahan 2 nama, hal penambahan 2 calon direktur utama Perumda Air Minum Tirta Damai Kabupaten Indramayu tanggal 25 Juni 2021. Ini masa melihat historis yang terjadi bahwa ketika calon seleksi memberikan 3 nama kepada Ibu Bupati, itu Saudara Cecep yang kita ketahui meninggal di tanggal 30 Juni. Logika berpikir saya, Ibu memohon kepada Pansel sebelum terjadinya meninggal Saudara Cecep. Ini persoalan menurut pandangan kami. Sehingga SK yang diberikan oleh Ibu dalam rangka standing tadi perlu ada satu pembenahan. Jadi barangkali itu Ibu, nafas kita hari ini adalah mohon maaf jika mungkin dalam gaya saya begini, tiada lain adalah dalam rangka watawa saubil haq watawa saubil sobat. Barangkali itu Ibu tetap fraksi Golkar mengawal kebijakan visi misi Ibu yang kita harapkan berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Memi. Sesi kedua sudah 2, satu lagi yang akan menempatkan. Pak Haji Dalam, silakan. Jawab dulu. Oh iya, udah jawab dulu katanya. Ya. Terima kasih Pak Haji. Kalau untuk yang saya menjawab sampaikan, memang saya berdasarkan rekrutan 3 nama Saudara Cecep, terus 2 ini Supendi dari Tangerang, 1 lagi siapa sih namanya jadi lupa. Nah beliau memang WA sama saya Cecep ini, Bu
saya harusnya tanggal 25 akan interview sama ibu gitu kan, tapi saya terkena COVID, jadi saya harus kembali dan dirawat di rumah sakit, masih ada wabahnya. Terus saya bilang tinggal 2, saya tetap menginterview. Pada saat tanggal 30 Pak Cecep meninggal, Pak Cecep. Nah itu saya tidak pernah menandatangani apapun pada saat sebelum, makanya saya sempat mencari tahu kepada Pak Pansel, dan saya selalu mencari tahu jangan pernah ada yang menyalahi aturan. Nah saya bilang sudah 3, 1 meninggal, ini bagaimana? Gitu kan? Akhirnya harus menambah 2 karena minimal kan 3 Pak. Nah disitulah apakah salah ketik tertulis 25 jadi mundur. Kalau saya sih tidak pernah menandatangani di tanggal 25 karena saya pun tidak pernah mengenal yang namanya saudara Adi dan tambahan yang namanya saudara Doni dan Garut, itu tambahan. Dan jadi pastinya saya pastikan lagi di sini adalah mungkin salah ketik seperti itu. Jika ini pun terjadi, saat ini memang sudah terjadi, mohon maaf. Bagaimanapun saya benar-benar tidak, dan saya benar-benar pastikan saya tidak menyalahi aturan, tapi bukan berarti saya bersikeras seperti itu. Ini terima kasih banyak Pak untuk masukannya dan mengingat buat saya. Selanjutnya masalah memang pada saat lalu para kepala puskesmas berprestasi, semuanya rata-rata membantu kita pada saat terjadinya COVID ataupun pandemi COVID yang benar-benar mereka turun, dan saya mengapresiasi. Tapi memang saya lihat seperti tadi saya sampaikan pada saat akan, sebenarnya itu sudah lama ya keinginan saya untuk memutasi rotasi, karena memang biar bergantian, karena minimal mereka kan 5 tahun yang sudah menjabat, jadi situ ada yang 15 tahun, ada yang 11 tahun, ada yang 19 tahun seperti itu. Dan salah satunya adalah kepala puskesmas Pulau Benar, karena berprestasi sebagai Nyum Ayu ya kalau nggak salah itu. Saya sampai bilang kepada Dr. Deden pada saat itu adalah kepala dinas, saya bilang ini satu berprestasi, saya bilang jangan sampai dipindah ke tempat yang tidak baiklah seperti itu kan prestasinya, tapi saya akan selalu komitmen tentang prestasi, kompetensi dan lain sebagainya. Tapi jika pun saya masih menyalahi aturan atau salah dalam suatu rekrutmen atau rotasi mungkin ya inilah saya manusia biasa yang pastinya masih ada suatu kesalahan seperti itu, tidak sempurna. Mungkin itu kali ya Pak ya. Dan untuk pandangan selanjutnya saya terima kasih banyak. Masih banyak ada beberapa yang harus kami perbaiki, terutama juga saya secara pribadi sebagai kepala daerah. Untuk masalah desa terang, saya selalu menanyakan dan selalu diskusi bahwa seperti apa sih untuk anggaran, apakah akan APBD ataupun APBDes untuk setiap kegiatan program-program unggulan yang ada di saya. Pastinya saya sudah diskusi, tapi jika pun nanti merasa seperti dipaksakan di APBDes-nya, nah nanti kita akan duduk bareng lagi untuk diperbaiki. Seperti itu mungkin Pak Sekda bisa mencatat semuanya. Mungkin itu ya Pak ya. Saya terima kasih banyak Pak untuk masukannya. Terima kasih. Terima kasih juga Pak untuk apresiasinya. Semoga semakin ke depan kita bisa sinergi untuk interaksi lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Bupati. Pak Dalam sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang telah menghormati Ibu Bupati beserta pengundang yang hadir di ruangan ini. Izin pimpinan, kebetulan pertanyaan saya kemarin itu belum dijawab oleh Pak Sekda. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Bupati yang kami hormati, bahwa sesuai dengan yang diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah
Itu salah satunya adalah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan itu tentunya peraturan yang tertulis itu harga mati untuk kita taati. Kemarin saya bertanya berkaitan dengan tidak dicantumkannya secara utuh Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana di Pasal 66 ayat 1 itu tercantum huruf A, B, C, dan D. Tetapi di jawaban Ibu Bupati yang kemarin dibaca oleh Pak Sekda itu hanya mencantumkan A, B, dan C. Semoga ini bukan kesengajaan dan semoga ini hanya kelalaian, karena bagi kami ini jelas menghilangkan salah satu huruf di ayat 1 pasal 66, dan itu mestinya tidak boleh dilakukan. Kemudian izin untuk satu Undang-Undang 23 tahun 2014 Ibu dan tim penyusun jawaban interpelasi itu mohon dicantumkan secara keseluruhan, tidak diambil parsial atau yang dianggap tidak menguntungkan kemudian tidak dicantumkan. Mohon itu dicantumkan secara utuh, karena ini Undang-Undang 23 tahun 2014 ini kan mengatur secara utuh tentang wakil kepala daerah, tugas dan sebagainya. Ini yang kemarin saya pertanyakan tidak dicantumkan secara utuh di pasal 66 ayat 1. Mestinya ada huruf A, ada huruf B, ada huruf C, ada huruf D, tapi mencantumkan atau mengambil A, B, dan D, huruf C nya dihilangkan. Ini tidak boleh seperti itu. Langsung aja Pak, C-nya apa disampaikan atau dijelaskan tadi. Ya, baik Pak, untuk pasal 66 silahkan dibaca secara keseluruhan. Kita sama-sama untuk membacanya. Ya, kemudian Ibu Bupati yang saya hormati, di pasal 67 seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kewajiban kepala daerah adalah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan itu. Jadi di dalam hal tata kelola pemerintahan ini kita pegangannya ada undang-undang, ada PP, ada permendagri dan sebagainya. Ini berkali-kali menurut catatan kami Ibu tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Contohnya begini Ibu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 di pasal 93 di ayat 4, rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan peraturan daerah wajib dihadiri oleh kepala daerah. Ini perintah undang-undang itu, perintah dari PP 12 tahun 2018. Nah, kita kemarin pengambilan keputusan tentang APBD di tanggal 30 November itu tidak dihadiri oleh Bupati dan tidak dihadiri oleh Wakil Bupati. Jadi harapan kami tentunya taati peraturan perundang-undangan yang ada, yang jadi dasar, yang jadi landasan kita dalam pemerintahan ini, termasuk untuk saya ulangi lagi Peraturan Menteri Kesehatan 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat itu. Mohon itu juga ditaati. Baik, itu ya Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dalam berkaitan dengan pasal 66
dan dengan tugas kewenangan sebagaimana Bupati memberikan tugas kepada Wakil Bupati dalam rangka Bupati tidak bisa menghadiri ataupun melaksanakan tugas diwakili oleh Wakil Bupati. Item per ayat masing-masing itu tentu diantaranya adalah diPC sebagai tugas daripada Wakil Bupati. Kedua, kaitan dengan Undang-Undang 2314 kaitan dengan wajib sebagaimana amanat daripada Undang-Undang 2014 untuk hadir sebagaimana pada saat ketujuan APBD. Monggo Bupati. Ya, terima kasih banyak Bapak. Semua ini adalah masukan buat saya, saran dan masukannya saya terima, termasuk pasal 60 tadi, dan juga kedepannya masih akan kita diperbaiki. Yang pastinya pada saat saya mungkin tidak menghadiri paripurna atau apapun, saya pasti membuat izin pada ketua DPRD dan juga saya mewakili maksudnya. Tapi jika kan kemarin pada saat ngobrol itu diingat juga buat saya, karena itu adalah undangan Pak Gubernur untuk Komda untuk semua kepala daerah seperti itu. Ya, kedepannya yang diperbaiki dan semoga tidak ada yang berbenturan. Terima kasih banyak ya Pak untuk masukannya. Terima kasih. Ya, artinya pada saat 30 November sebagaimana 30 November itu adalah batas akhir tujuan KPD Bupati dan DPRD, di mana dalam itu harus ditaati. Kebetulan bersama itu Bupati menghadiri acara Kopda dan Gubernur. Begitu ke depan Bupati ini hal yang prinsip dari mulai tahapan maupun juga perjalanan kaitan dengan pandangan-pandangan kaitan dengan APBD. Mohon kiranya Bupati atau peraturan yang Bupati itu bisa mewakili sebagaimana amanat di Undang-Undang 2014 pasal 6 undang itu. Itu daripada kami. Baik, bagus sekali yang Bupati. Sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati 2 season 1 season 3 pertanyaan. Oke, siap. Mohon ya, ini diskresi ketua kepada Bang Niko. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Kami hormati pimpinan DPRD dengan anggotanya. Yang dihormati Bupati Jajarannya, saya ingin menyampaikan agar ke depan apresiasi dari Bupati yang pada hari ini, dan ke depan kita berharap keseluruhan kita dengan jalan Bupati mencari penguasa, mencari pemimpin bukan penguasa. Jadi hal yang ingin saya sampaikan ini adalah aspirasi daripada dahulu. Dapil 2? Ya. Oke, siap. Dapil Pak Niko. Ini aspirasi dari Bupati, karena pada hari ini Bupati tanggap dengan intensitas pekerjaan yang sekarang melakukan operasi pasar bertemu dengan beberapa yang aspirasi seperti itu. Tapi ada juga yang lebih membuat kami miris sebetulnya Bupati. Kami Bupati lebih cepat tanggap terhadap kondisi masyarakat kami, terutama di wilayah pantai terutama ya. Karena sudah hampir 1 bulan setelah ini masyarakat kami yang melakukan perjalanan pokoknya berjuang di perusahaan itu sampai dengan sekarang 1 bulan setengah ini tidak dapat menafkahi keluarganya. Karena kami mengetahui berdasarkan dari distribusi yang kami bahas sampai dengan hari ini belum turun dari Kemendagri. Tetapi kami berharap dari Bupati ditambah dengan mengeluarkan pergub yang kami tunggu sebetulnya. Karena sudah banyak beredar isu-isu yang menurut kami tidak bisa diterima. Kami berharap paling tidak dengan Ibu melakukan pada minggu ini kami berharap ataupun minggu depan Ibu Bupati dapat membuka pantai utama ini agar masyarakat sekitar utama yang dapat menafkahi keluarga. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Niko Antonio dan dari rumah tentu tidak hanya Pak Niko, ada Pak Henry, ada Pak Kiki, bagi masalah melalui Pak Niko untuk menyampaikan tidak hanya dari dua itu semuanya. Insya Allah harapannya perlu cepat dikeluarkan. Namun demikian tentu nanti diperdalam di rapat komisi ataupun di RDP. Setuju ya? Artinya ini Mas Bupati jika nanti saya mulai diwakili oleh sebagainya untuk menggarisbawahi kembali dengan apa yang masyarakat ini demi menikmati masyarakat.
Terima kasih Pak Ego, Pak Idri, Bu Kiki, Pak Isman dan bersama-sama di dua ini dan rangka betul kepada Bang Redika. Oke. Saya kira sudah dipenuhi semua 2 season, 3 pertandingan masing-masing season sebagaimana kesepakatan dari teman-teman sekalian. Setelah ini tentu ada agenda yaitu bagaimana untuk pandangan DPD. Itu tadi saya semangat kita adalah semangat perbaikan kata Pak Haji Muheni, Pak Wasektor dan Pak Sabul Khair. Jadi ini Insya Allah tadi sudah menyampaikan satu kalimat yang luar biasa bahwasanya ketua fraksi Golkar bukan produk daripada ketua fraksi PKB atas namanya dia. Tapi mohon maaf, Golkar juga punya ayat atau juga punya hadis, tapi Bapak mau menyampaikan apa yang saya sebagai lain. Insya Allah semangat ya luar biasa. Dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat 3 Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD menyatakan bahwa setelah Bupati memberikan penjelasan dan anggota DPRD mengajukan pertanyaan, maka DPRD akan memberikan pandangan atas penjelasan Bupati terhadap hak interpelasi DPRD pada rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan pada rapat paripurna hari ini bahwa tanggal 6 Januari tahun 2022 Badan Musyawarah DPRD telah menjadwalkan kegiatan DPRD masa persidangan 1 tahun 2022 sebagai berikut. Pertama, tanggal 15 Maret tahun 2022 semula rapat kerja Komisi 1, 2, 3, dan 4 dirubah menjadi rapat paripurna penyampaian pandangan DPRD atas penjelasan Bupati terhadap hak interpelasi DPRD pukul 9 waktu Indonesia Bagian. Kedua, rapat kerja Komisi 1, 2, 3, dan 4 akan dilaksanakan pada waktu yang belum ditentukan. Dalam ketentuan pasal 47 ayat 2 Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD menyatakan bahwa agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna. Selanjutnya, kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD apakah perubahan dimaksud setuju menjadi jadwal kegiatan DPRD. Terima kasih. Adapun kegiatan DPRD masa persidangan tahap 1 tahun 2022 hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 6 Januari tahun 2022 yang tidak mengalami perubahan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, kiranya acara demi acara telah kita lalui bersama dan selanjutnya kita masuki acara keempat yaitu penutup. Sebelum menutup rapat paripurna sekarang ini, perkenankanlah kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran dan keteguhan saudara-saudara yang terhormat dalam mengikuti rapat paripurna dari awal hingga selesai. Dengan diakhiri ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna secara resmi kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh rangkaian rapat paripurna hari. Terima kasih kami akhiri bila kita